Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Yang kelas 4 sekarang, nanti tahun depan di kelas 5, ya, tahun ajaran baru kalian naik kelas 5, itu ada namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Apa itu? Penilaian kompetensi atau kemampuan mendasar yang dilakukan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi mendasar yang dinilai adalah dalam bidang literasi membaca dan numerasi. Nah, ini adalah website resmi ya dari Kemendikbud ya, AKM. AKM itu ya asesmen kompetensi minimum. Yang diajarinya satu, literasi. Literasi itu apa? Literasi itu ya literasi membaca ya, literasi membaca. Kemampuan menulis. Ya, kita lihat ke bawah ya. Nih, ada videonya, bisa ditonton ya. Nah, nanti kita akan belajar dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, kelas 6. Kita pelajari ada numerasi dan ada literasi teks, fiksi dan informasi. Kebetulan kita lagi belajar tentang fiksi ya. Nah, dari kelas 1 sampai 6 ada teksnya. Nah, jadi kemampuan membaca dan menghitung. Oke. Yang pertama, ada dua jenis ya. Asesmen nasional itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kemampuan literasi. Apa itu kemampuan literasi? Ya. Kemampuan literasi yaitu membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan ya. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ya. Asesmen kompetensi nasional ya, untuk mengikuti mutu pendidikan. Tujuannya meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input dan output dari pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Nah, tujuan pendidikan kan itu selama ini kita sekolah ya. Kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Ya. Kurikulum melahirkan pembelajaran melahirkan asesmen, dan asesmen hasilnya akan mempengaruhi kurikulum. Ya. Nah, di sini ya, anak dari usia sekolah SD, SMP, SMA. Ya. Asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah. Asesmen nasional tidak untuk informasi pedesaan ya. Untuk perbaikan hasil mengajar. Dari asesmen buat apa? Untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan dengan 3 instrumen ya. Asesmen kompetensi minimum, AKM, literasi numerasi. Ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Kemudian AKM itu ada literasi membaca dan literasi menumerasi. Membaca termasuk kita ya
Dalam AKM ini ada dua besar ya, dua kategori besar yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah literasi membaca dan kedua adalah numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu literasi membaca. Kemudian jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Yang kedua adalah sebagai warga Indonesia numerasi. dan warga dunia Ya, numerasi itu bukan hanya matematika saja ya, numerasi. merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta. Numerasi di sini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi kamu nanti di tes membacanya, termasuk menulisnya, mengarangnya, dan menyimpulkan. Ya. Kemudian kalau numerasi, kamu gunakan ilmu matematika kamu untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soalnya soal cerita yang matematika. Dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, ada survei karakter ya. Selain tadi survei apa? Survei informasi hasil belajar sosial numerasi ya. Survei ada juga survei karakter ya, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional karakter ya, KI1 KI2 pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, profil pelajar Pancasila. Instrumen yang ketiga yang adalah survei lingkungan belajar. Dikerjakan oleh semua murid, semua guru, dan kepala sekolah. Ini mengenai tentang proses belajar mengajar sekolah. Mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Itu AKM ya. Dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum. Murid mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bukan hanya di SD kita aja ya. Seluruh SD di seluruh Indonesia, SMP, Sanawiyah seluruh Indonesia, SMA Aliyah seluruh Indonesia, madrasah semua mengikuti asesmen. Survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Jumlah maksimal 30 murid SD atau MI. Itu pengenalan kita tentang AKM ya. Jadi kita nanti akan latihan mulai hari Kamis ya, untuk siapkan bukunya untuk belajar AKM. Selanjutnya, baik kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh AKM, soal nomor 1 ya. Ini soal literasi ya, soal literasi. Jadi nanti di sini kamu ujiannya pakai komputer ya, soal nomor 1 ukuran fontnya A. Kita gedein ya, ukuran fontnya A besarnya. Informasi soal ada waktunya 1 jam ya. Ini berjalan 59 menit ya. Jadi 1 jam. Ini soalnya SD, soal SD ya, paket A ya. Nanti kita disuruh baca. Nah, yang pertama soal literasi itu seperti ini, ada gambarnya, ada teksnya, ya.
Tapi kita kalau ada soal teks seperti ini, kita langsung aja ke ininya apa? Ke pertanyaannya apa? Nih, pertanyaannya apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Yuk kita baca. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dan peluh, menyapa om dan tante mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan, dengan suara serak dan nafas yang sesak oleh kursi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Apa permintaan Siti dan Udin? Ingin bersekolah, tinggal klik. Ini. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada soal sebelumnya, karena kita baru satu soal, nggak ada ya. Kalau ragu-ragu, klik ini, tapi kita lanjutkan nih, udah yakin, nomor 1 benar. Kita yakin ke nomor 2. Nah, teksnya masih sama ya, tapi di sini pertanyaannya berbeda. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pertanyaan yang benar. Pekerja keras, pemalu, atau sabar? Pekerja keras. Dia itu tiap hari dari pagi sampai malam mengamen di jalan. Ragu soal sebelumnya atau berikutnya? Kita ke berikutnya. Kita yakin dengan jawaban kita. Soal berikutnya teksnya masih sama ya. Tuh, teksnya masih sama. Cuma pertanyaannya berbeda nih. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nih. Pernyataannya benar atau salah ya. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Benar salah? Benar ya. Om dan tante kesal ketika kedatangan si Udin. Salah. Tidak ada teks om dan tantenya kesal ya. Salah ya, ini ya. Oke, yakin dengan jawaban kita? Kita yakin. Soal berikutnya. Teksnya masih sama ya. Nah, soal berikutnya, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Ayo. Dia pegang kecrek ya, pegang gitar. Apa yang dilakukan Udin? Kita tulis. Mengamen. Mengamen. Iya, menyanyi. Minta uang, mengamen namanya. Selanjutnya, teksnya masih sama ya. Pasangkan peristiwa yang ada pada lajur kiri, nih sebelah kiri, dengan tokoh yang ada pada lajur kanan, sesuai dengan isi bacaan. Suka peristiwa, suka memberi uang receh dengan seadanya. Ada nggak? Iya. Peristiwanya seperti ini, iya. Siapa yang suka? Adalah om dan tante ya. Mungkin uang seadanya om dan tante. Selanjutnya, suka bernyanyi dengan suara serak dan nafas yang sesak siapa? Siti dan Udin. Iya. Saya tulis ini pasangkan ke sini tuh. Jawabannya mau diganti enggak? Nah, enggak usah ya. Oke, ragu enggak? Enggak. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, ini teksnya masih sama, cuman soalnya berbeda. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Sesuai nggak isi puisi? Sesuai ya. 1, Udin megang gitar, kemudian Siti itu megang kecrek, dia pakai baju yang rombeng. Coba lihat ya. Kita tulis ya. Gambar sudah sesuai dengan isi puisi. Ya. Udin
memakai baju rombengan ya. Kemudian dan membawa Gita. Siti membawa kecrek dan berbaju rombengan. Mereka berada di jalanan kota. Iya. Nah, sudah diisi kan? Nah, sudah sesuai. Ragu enggak? Enggak. Ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini adalah ada namanya tabel ya. Ada namanya tabel. Ada diagram ya, berapa lama tidur yang kita butuhkan. Ini ada usia 14, 17, 12, 15 tahun ya. 7, 9 jam, 7, 8 jam ya. Tidur yang dibutuhkan ya. Nah, baik. Sampai di sini pembahasan pengenalan kita dalam AKM. Selamat belajar. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.